Selamat siang Pak Doni. Duh, sudah lama tidak bertemu ya Ibu Santi, apa kabar? Kabar baik, puji Tuhan Pak Doni. Hanya saja saya sedikit memiliki problem Pak. Oke, ada problem ya Ibu. Bagaimana Ibu? Ada yang bisa saya bantu? Kebetulan saya juga tidak sibuk, ada waktu luang. Mungkin kita bisa diskusi, mungkin ada hal-hal positif yang kita bisa dapat dari diskusi kita terkait dengan uh, kendala-kendala yang Ibu alami. Baik Pak Doni, jika Pak Doni tidak sibuk, boleh kita berbincang sebentar Pak Doni. Iya, baik. Bagaimana? Saya sebenarnya ingin menemukan solusi dari persoalan yang saya temui Pak Doni. Mungkin setelah saya bercerita dengan Pak Doni, saya bisa mendapatkan solusi dan dapat mengatasi persoalan yang saya hadapi. Memangnya di sini Ibu Santi sedang terkendala seperti apa? Jadi begini Pak Doni, ada satu siswa saya yang seringkali ketika saya ada dalam proses pembelajaran, siswa ini kelihatannya kurang konsentrasi, bahkan sering sibuk saat saya mengajar Pak Doni. Dan hal ini membuat saya merasa pusing, kira-kira apa yang menyebabkan sehingga anak ini selalu sibuk bahkan tidak konsentrasi dalam waktu saya mengajar. Oke, baik. Baik, Ibu. Itu menurut Ibu, anak yang seperti eh, itu masalahnya apa? Yang Ibu lihat selama ini, anak-anak yang acuh seperti itu masalahnya apa, Ibu? Uh, saya sudah lihat dan sudah coba dekati anak itu, bahkan saya sudah menanyakan mengapa dia tidak semangat dan tidak konsentrasi dalam belajar. Ternyata saya mendapatkan jawabannya bahwa anak itu tidak suka terhadap pelajaran pendidikan agama. Oh ya, dia tidak suka terhadap uh, pelajaran yang Ibu bawa ya. Memang kadang anak-anak yang seperti itu kadang membuat kita frustasi ya Ibu ya. Saya juga Iya, pernah alami keadaan seperti itu dan itu membuat saya juga frustasi. Kadang kita iya, berpikir apa memang kita yang uh, kurang baik atau bagaimana, jadi kita berusaha mencari solusi. iya. Nah, ini Ibu Santi sudah pernah memikirkan anak-anak yang seperti itu, menurut Ibu kondisi idealnya itu seperti apa untuk dia bisa uh, mengikuti pelajaran itu dengan lebih baik lagi? Uh, Yang Ibu harapkan saya lah, kondisi saya ideal tentu yang Ibu mau saja, gitu. ya Pak baik. Saya tentu saja mengharapkan murid tersebut bisa mengikuti pelajaran dengan baik sama seperti murid lainnya Pak. Jadi harapan saya ya anak itu bisa konsentrasi, bisa semangat dalam mengikuti pelajaran seperti murid lainnya. Oh, seperti itu ya. Jadi Iya Pak. kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan misalkan untuk menghadapi anak-anak yang seperti itu? Baik, jadi berdasarkan pengamatan, ternyata setelah saya telusuri, ternyata saya kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik, sehingga anak tidak semangat untuk mengikuti pelajaran yang saya berikan. Jadi, hal yang akan saya lakukan yaitu saya akan menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anak
serta saya akan memperbanyak ice breaking dan memilih media pembelajaran yang menarik agar peserta didik itu memiliki minat untuk belajar bersama saya. Oke, baik. Berarti uh, kalau metode-metode yang tadi sudah Ibu sampaikan, apa metode-metode itu menurut Ibu berlaku baik ke siswa yang lain? Iya Pak, bagi saya metode itu berlaku baik untuk siswa yang lain Pak. Oke, berarti hanya anak ini saja. Iya, anak ini saja. Baik, baik Ibu Santi. Nah, untuk anak-anak seperti ini, uh, kira-kira dari apa usaha-usaha yang sudah Ibu buat, itu menurut Ibu dari rentang 1 sampai 10 itu tingkat keberhasilannya menurut Ibu ada di tingkat keberhasilan berapa? Kalau menurut saya ya Pak, perankingan yang sudah tercapai itu bisa antara 8 sampai 9 Pak. Oke, 8 sampai 9 ya Ibu ya. Iya Pak. Berarti sudah lumayan bagus. Berarti Iya sudah Pak. lumayan bagus ya Ibu ya. Iya Pak. Hanya memang anak-anak tertentu ini saja yang apa Sering tidak konsentrasi, sering tidak sibuk. nyaman Iya, seperti itu ya. iya Pak. Oke. Apa Ibu sudah pernah mencoba untuk mengenal anak itu secara pribadi? Iya Menurut dia Pak, punya saya minat dan bakat? iya Pak, saya sudah coba mengenal anak itu secara pribadi. Saya sudah coba menanyakan apa yang menyebabkan sehingga anak ini tidak konsentrasi, bahkan jenuh dalam belajar. Dan yang saya temukan atau yang saya dapatkan dari jawaban anak itu adalah anak itu bosan dengan metode ceramah dalam pembelajaran. Oke, berarti dia bermasalahnya pada metode. Nah, tadi sudah Ibu kasih tahu Iya, bahwa Ibu berencana untuk membuat metode yang menyenangkan, menambah ice breaking dan lain-lain. Nah, saya iya pikir Pak. itu cara yang lumayan baik, Ibu. Itu sudah Iya. cukup baik. Nah, kira-kira menurut Ibu, selain itu apa lagi yang bisa Ibu buat untuk mendorong minat dari anak ini supaya dia tidak bosan? Yang akan saya lakukan, Pak, saya akan segera menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi. Dan Variasi. juga kegiatan ice breaking akan saya selingi sehingga bisa menambah semangat belajar murid. Serta ketika saya melaksanakan pembelajaran, pembelajaran itu benar-benar berpihak pada murid. Iya ya, benar Ibu ya. Memang Iya, pembelajaran berdiferensiasi yang metode yang variasi pun harus kita terapkan nih Bu. iya Pak. Seperti diskusi kelompok, proyek, dan kita juga bisa menggunakan ice breaking yang lebih seru lagi. Iya Pak. Nah, baik Ibu. Nah, sekarang Ibu kira menurut Ibu Santi rencananya Ibu akan laksanakan ini kapan Ibu? Saya merencanakannya agar segera mungkin saya melakukan rencana saya ini. Saya akan Oke. dengan segera mungkin melakukan apa yang telah saya sampaikan tadi, Pak. Saya akan menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi dan lain-lain. Oke, baik Bu Santi. Nah, untuk menerapkan ini, untuk menjalankan rencana yang Ibu Santi sudah rencanakan, pasti Ibu Santi membutuhkan dukungan dari pihak lain, mungkin seperti rekan guru, kepala sekolah. Nah,
Minta maaf Ibu, saya terlempar keluar tadi karena jaringan saya terganggu. Oke, saya kembali lagi Ibu. Menurut Ibu Santi, dalam melaksanakan rencana-rencananya Ibu ini, sudah pasti kita membutuhkan dukungan dari rekan kerja atau siapapun yang ada di lingkungan kerja kita. Nah, untuk membuat rencana Ibu ini berhasil, menurut Ibu siapa yang kira-kira bisa Ibu ajak untuk bekerja sama? Baik Pak, yang bisa saya ajak untuk bekerja sama dengan saya, membantu saya dalam menyusun rencana ini, pastinya saya akan minta dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat, dan tidak lupa juga dengan orang tua ya Pak, sebagai pihak pendukung utama lagi memotivasi anak-anak. Oke, baik Ibu. Nah, ini terkait waktu Ibu ya. Ini Iya Pak. butuh berapa lama menurut Ibu? Saya akan mengusahakan untuk secepat mungkin Pak. Hanya saja pencapaiannya saja yang mungkin membutuhkan waktu Pak, karena Oke. tidak ada yang instan toh Pak, karena Iya dalam ya. membentuk seseorang untuk menjadi lebih baik pastinya butuh proses. Ya, Nah, memang untuk melakukan sesuatu ini harus ada apa? Kita membutuhkan waktu, membutuhkan dukungan. Di samping itu pula Ibu, kita itu membutuhkan yang namanya komitmen dari diri kita. Nah, ini apa yang kira-kira menurut Ibu menjadi komitmennya Ibu untuk rencana yang Ibu sudah rencanakan ini berjalan dengan baik? Saya pasti akan konsisten Pak, belajar dengan berkolaborasi dengan teman sejawat. Saya akan mencari informasi yang lebih akurat. Bahkan saya akan berbagi praktik baik dengan guru hebat, baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah, agar dapat meningkatkan kompetensi pembelajaran saya sebagai seorang pendidik, Pak. Oke, baik Ibu. Nah, saya rasa komitmennya Ibu ini luar biasa sekali terkait dengan anak-anak ini. Saya bersyukur ya anak-anak ini mempunyai guru yang sangat peduli, sangat perhatian dengan mereka. Iya, Ini Pak. kalau kita memikirkan kembali, mengingat kembali dulu waktu kita masih sekolah ini tampaknya belum ada ya guru yang peduli Iya, dengan kita seperti ini. Nah, betul, Pak, betul. iya. Jadi mungkin ada satu hal yang perlu untuk kita juga bisa pikirkan Ibu terkait dengan ini. Memang anak-anak yang seperti ini kita harus menghindari untuk menyalahkan mereka. Jadi kita harus fokus pada solusi yang kita cari. Iya, Pak. Nah, saya tadi sudah Ibu sampaikan, Ibu punya solusi, Ibu punya rencana, siapa yang nanti ke depan akan mendukung Ibu, terus Iya, komitmennya juga sudah Ibu buat. Saya berharap semoga semua yang sudah Ibu rencanakan ini berjalan dengan baik dan nanti saya harap komitmen waktu yang sudah Ibu rencanakan itu juga bisa dilaksanakan tepat dengan waktunya. iya, Nah, Pak. nah ini saya senang sekali sudah berbincang dengan Ibu Santi di sini. Iya, Tunggu kabar baiknya Ibu Santi terkait dengan komitmen rencana-rencana yang sudah Ibu buat. iya, Pak. Jadi itu saja Ibu. Semoga rencananya bisa berjalan dengan baik dan yang paling penting Ibu jangan lupa untuk berdoa. Iya, Nah, oke Ibu. Kalau baik. begitu selamat malam Ibu. Saya Iya, tunggu kabar baiknya. iya. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktu untuk berbincang dengan saya. Semoga Oke. kita bertemu lagi dalam berbagi praktik baik lainnya, Pak.
Terima kasih Siap. Kak Doni. Ya, selamat malam Ibu. Selamat siang Kak Doni.